Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam taklim rutin kita, belajar dari para teladan-teladan Al-Quran, yang dimana dalam taklim ini kita mengambil potongan-potongan ayat dari kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat yang menjadi potongan kisah itu merupakan ucapan-ucapan terbaik, statement-statement terbaik, atau hal-hal yang dapat kita ambil keteladanan di dalamnya. Ayat tersebut dari kehidupan para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan masih pada pembahasan mengambil keteladanan dari kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya, untuk majelis kita lebih berberkah, mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita semua dan pemimpin para nabi dan rasul. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, orang-orang soleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Berbicara masalah kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, ya, sekali lagi tidak akan pernah ada habis-habisnya. Kenapa? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kepribadian beliau, dari kisah-kisah beliau di dalam Al-Quran, mencerminkan keteladanan yang tidak bisa diwakilkan dalam lembaran-lembaran buku, bahkan tidak bisa mewakili jika ditulis dengan tinta emas. Lebih dari itu. Kenapa? Karena sosok manusia yang satu ini menggambarkan dari pribadi beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Dan beliau inilah yang paling pantas untuk dijadikan idola dan teladan, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita lebih bangga dengan orang-orang dan sosok teladan yang memiliki kepribadian yang luar biasa seperti ini dibandingkan dengan orang-orang yang tidak jelas agamanya. Ini kita tekankan lagi dari sekarang. Karena di masa sekarang ini, khususnya di generasi muda kita yang sangat mengalami krisis keteladanan, Allahul musta'an. Oleh sebab itulah kita mengulangi lagi bahwa di antara juga tujuan diadakannya taklim ini, bagaimana kita mengembalikan semangat di dalam jiwa kita dan membangkitkan gairah di dalam hati kita untuk mencontohi kehidupan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran. Jadi bukan kisah-kisah yang kosong, bukan kisah-kisah dongengan belaka, ya, atau bukan kisah-kisah dongengan. Dia betul-betul kisah nyata yang diambil, yang terjadi di zaman dahulu.
dan begitu banyak pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Ya, oleh sebab itu izinkan kami pada malam hari ini melanjutkan pembahasan dari mengambil keteladanan dari pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini di dalam surah Al-Anbiya. Potongan ayatnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami berfirman kepada api. Ini Allah berbicara dan memerintahkan sebuah benda mati yang tidak bisa berbicara dan juga tidak hidup, tapi dia tunduk kepada perintah Allah. Api yang merupakan tentara di antara tentara-tentara Allah, sama dengan laut, sama juga dengan angin, yang dimana semua unsur-unsur ini yang terjadi di alam semesta, Allah dengan mudahnya menundukkan dengan dua hal. Pertama, ditundukkan untuk menyelamatkan wali-walinya, orang-orang soleh dan orang-orang yang Allah pilih. Yang kedua, menjadi azab bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Oleh sebab itulah pada kisah ini kita akan melihat salah satu makhluk Allah yang satu ini, yang kita katakan benda mati yang tidak bisa berbicara, namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dia tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, api. Allah mengatakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Sebelum kita bahas rinciannya kisah ini, bagaimana sehingga Allah berfirman terhadap api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim, pertama kita ingin katakan bahwasanya ayat ini menggambarkan pertolongan Allah yang luar biasa kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan betapa ayat ini meyakinkan kita bahwa pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan demikian juga ayat ini memberikan pengaruh dalam jiwa dalam menghadapi semua kesulitan yang menyelimuti kehidupan. Bagaimana itu? Kita akan ceritakan secara singkat dulu sebelum kita ambil faedah dari ayat ini, supaya lebih sempurna pemahaman kita terhadap ayat ini dan faedah yang akan kita ambil. Kita ceritakan secara singkat apa latar belakang sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan api yang merupakan benda dan makhluk yang tidak bernyawa itu, yang asalnya adalah sesuatu yang panas, berubah menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Singkatnya kisahnya seperti ini. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam gelisah dengan penyembahan berhala yang diadakan oleh kaumnya, seperti nabi-nabi yang lain. Apatah lagi yang memproduksi berhala pada saat itu bapaknya sendiri, bapaknya Nabi Ibrahim, yaitu Azar, yang bernama Azar. Dia yang membuat berhala itu dan memproduksinya untuk orang-orang musyrik di zaman itu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini dalam surah Al-Anbiya ayat 51 dan seterusnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh di ayat yang ke-51, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamatsilul ladzi antum bihi aakifun. Apakah patung-patung ini yang kalian sembah, yang kamu sangat tekun dan rajin menyembahnya? Bukan hanya sekali dua kali, tapi engkau nampak kesungguhanmu menyembah dan beribadah kepada patung ini.
Dan ini seharusnya menjadi tamparan bagi kita semua orang-orang yang beriman. Jika orang-orang musyrik terdahulu menampakkan kesungguhannya menyembah kepada selain Allah, tentunya kita lebih berhak menampakkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang satu-satunya kita sembah, yang jelas jalan terbaik untuk menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tauhid, tauhidullah. Ya, maka ketika orang-orang musyrik betul-betul bersungguh-sungguh menyembah patung-patung, ya, yang mereka sembah itu, baik di zaman dulu sampai di zaman sekarang, maka kita seharusnya orang-orang beriman lebih menampakkan semangat kita lagi dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, aku melihat kalian betul-betul bersungguh-sungguh menyembah patung ini. Ya, lalu apa jawaban dari kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami, bapak kakek kami menyembah patung ini juga, jadi kami ikut menyembahnya. Ini dinamakan taklid buta, mengikuti dengan hawa nafsu tanpa didasari oleh ilmu. Dan ini alasan kalau kita mendapati orang yang ditanya di zaman sekarang, kenapa kamu melakukan itu? Dia mengatakan, nenek tak dulu juga kerjakan ini, jadi kami mengerjakan. Berarti ini alasan sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, alasan mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mempersembahkan segala jenis bentuk ibadah kepada Allah, alasannya yang paling utama adalah kami mendapati nenek moyang kami juga menyembahnya, maka kami mengikutinya. Maka ini alasan terbesar mengapa orang menjadi tersesat di zaman sekarang, karena mereka tidak membuka pikirannya untuk mengambil sumber asli dari agama mereka, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Maka dia Ibrahim mengatakan, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Wahai Ibrahim, engkau katakan seperti ini, apakah main-main saja atau bersungguh-sungguh? Ya, kaumnya ini mengetes nyali dari Ibrahim alaihissalam, karena ini Ibrahim cuma sendiri, dan kemudian banyak kaumnya yang menyaksikan itu. Coba di sini kita lihat bagaimana ghirah, kecemburuan, dan semangat yang begitu membara dalam jiwa Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan kalimat tauhid. Dia sendiri, tidak ada dalam ayat menyebutkan bahwa dia dibantu oleh kaumnya dalam berdiskusi dan berdialog dengan kaumnya tersebut. Coba kita perhatikan kisah-kisah Nabi Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim juga membawa kaumnya untuk melihat bintang, bulan, matahari, apakah ini betul-betul Tuhan? Ya, di situ dia hanya sendiri juga. Subhanallah. Jadi kita betul-betul mendapati pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam lantang dan berani menyuarakan kebenaran di zaman itu. Dan di sini dalam surah Al-Anbiya ini dikatakan fatan, Nabi Ibrahim masih dalam keadaan pemuda. Ya, karena lapas ayatnya mengatakan fatan dalam ayat yang selanjutnya nanti. Jadi mereka mengatakan, apakah engkau datang dengan perkataanmu ini dengan ragu, dengan main-main saja? Engkau ingin menghibur kami, atau engkau datang sungguh-sungguh dengan perkataanmu ini? Ini mulai diseriusi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, dengan mantapnya beliau mengatakan, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Tanpa basa-basi lagi, Nabi Ibrahim langsung menyampaikan bahwasanya, Nabi Ibrahim tidak menjawab lagi bahwasanya saya datang dengan sungguh-sungguh, tapi langsung diberikan tanggapan kepada mereka bahwasanya saya datang menjelaskan kepada kalian, ya, bahwasanya saya menyerukan kepada kalian bahwasanya Tuhan kalian yang sebenarnya adalah pemilik langit dan bumi. Rabbukum rabbus samawati wal ard. Sama dengan kisahnya Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi dipanggil oleh sang raja pada saat itu, karena dicurigai mereka ini lain-lain keyakinannya dengan masyarakat, dipanggillah Ashabul Kahfi itu di depan sang raja. Nah, mereka ini cuma 7 orang. Ya, masih mending ini 7 orang. Nabi Ibrahim dalam keadaan sendiri pada saat itu, tapi Ashabul Kahfi 7 orang. Ya, dipanggil oleh sang raja dan ditanya apa ya keyakinannya, maka mereka pun mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard.
Dengan mantapnya mereka mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dan coba perhatikan dalam kisah Ashabul Kahfi, ketika pemuda ini ditanya, apa yang kalian sembah sebenarnya, atau siapa sebenarnya Tuhan kalian? Mereka tidak menjawab Allah, tapi mereka mengatakan Tuhan kami adalah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya, artinya digunakan dalil rububiyah, penciptaan Allah, untuk mengenalkan siapa itu Allah, dengan tujuan agar mereka menyadari bahwasanya dengan penciptaan langit dan bumi ini yang di tangan Allah Subhanahu wa taala semata, mudah-mudahan mereka sadar dan membawa mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik terdahulu, sebagian mereka sama di zaman Nabi SAW, sebagian mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Tapi yang menjadi kesalahan fatal dari mereka menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu dari Tuhan-Tuhan yang lain untuk menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dijawab dengan Rabbukum Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ya, Tuhan kami adalah Allah dan kami tidak akan pernah menyeru kepada selainnya jika kami mengatakan perkataan selain daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami sungguh datang dengan perkataan yang batil, yang jauh dari kebenaran. Itu dengan mantapnya pemuda Ashabul Kahfi itu mengatakan di depan sang raja. Jadi dibantah hujahnya, dipatahkan hujahnya memang. Raja yang zalim itu begitupun dengan Nabi Ibrahim mematahkan hujah daripada kaumnya yang menyembah berhala itu. Nabi Ibrahim mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun, yang menciptakan langit dan bumi itu, dan aku termasuk orang yang bersaksi atas itu. Ya wa ana ala dzalikum minasyahidin. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Ini diucapkan dalam hatinya, sebagaimana penjelasan dari ulama tafsir. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya, Nabi Ibrahim tidak mendapatkan respon yang baik dari kaumnya. Ya, karena dia menganggap Ibrahim ini hanya main-main. Meskipun Nabi Ibrahim sudah menjelaskan dengan sungguh-sungguh bahwasanya Tuhan yang paling pantas disembah adalah Allah, pemilik langit dan bumi, tapi mereka tidak menyambut seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Maka Nabi Ibrahim berazam, bertekad, saya akan betul-betul akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Ini betul-betul semangat jiwa muda. Jadi dia tidak sampai pada batas menyampaikan saya kan kalau kita mungkin kalau kita sudah dakwakan, kita bilang sudah selesai urusan tak. Ya, tanya Nabi Ibrahim mengatakan, saya betul-betul akan membuat tipu daya terhadap berhala kalian sampai kalian tersadar. Subhanallah, ini betul-betul keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Watallahi, dia bersumpah, Nabi Ibrahim bersumpah dalam hatinya, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, dan demi Allah sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu, beliau katakan dalam hati seperti itu, setelah kamu pergi meninggalkannya. Itu disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mereka ini melakukan penyembahan di hari raya mereka. Karena mereka punya satu hari di mana mereka berkumpul secara banyak untuk melakukan penyembahan besar-besaran terhadap berhala-berhala mereka. Dan bukan hanya satu, banyak berhala. Ada berhala-berhala kecil, ada juga berhala-berhala yang besar. Dan ada berhala yang besar di sekitar berhala-berhala kecil itu diciptakan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Maka apa yang terjadi? Faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala itu berkeping-keping, berhala yang kecil-kecil itu, kecuali yang paling besar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Nah, ini diantara kecerdasan dan kecerdikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membuat tipu daya kepada mereka. Jadi ketika Nabi Ibrahim betul-betul berazam, bertekad untuk menghancurkan berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim tidak berpikir untuk sekedar menghancurkan saja, tapi beliau memikirkan bagaimana ketika dia bisa menghancurkan berhala itu, ada nilai pelajaran yang mereka akan dapatkan
dari penghancuran berhala itu. Maka apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala-berhala yang kecil-kecil saja dan menyisakan berhala yang paling besar. Ya, jadi ya di tempat penyembahan berhala itu, di tengah-tengah itu berhala yang paling besar dan di sekelilingnya adalah berhala yang paling kecil. Nabi Ibrahim menghancurkan yang mengelilingi berhala besar itu, ya, dari berhala-berhala kecil, dihancurkan dengan kapaknya. Dan sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh kapaknya di leher dari berhala yang paling besar pada saat itu. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim menghancurkan, beliau meninggalkan lokasi, melihat bagaimana respon dari kaumnya. Boleh jadi pada saat itu Nabi Ibrahim tidak jauh dari situ, ingin melihat bagaimana respon dari kaumnya. Boleh jadi juga Nabi Ibrahim meninggalkan dan tidak melihat apa yang terjadi. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kisah ini. Maka ketika mereka datang, kaumnya datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kaumnya datang melihat berhala-berhala mereka untuk mereka sembah kembali. Mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan perbuatan ini kepada berhala-berhala kami atau Tuhan-Tuhan kami, innahu laminadh dhalimin, sesungguhnya mereka itu betul-betul orang-orang yang zalim. Mereka juga punya kecemburuan terhadap berhala-berhalanya. Ya, mereka merasa sedih dengan hancurnya berhala-berhala tersebut yang tidak bisa berbicara, tidak pernah berdialog dengan mereka, tidak pernah mengabulkan permintaan mereka, dan tidak pernah memenuhi hajat mereka. Mereka memiliki kecemburuan ketika berhala mereka dihancurkan, ya, atau ketika berhala mereka diejek. Lalu di mana ya giroh kecemburuan kita orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala dihinakan atau agama kita dihinakan? Dalam kisah Nabi Ibrahim ini kita bisa melihat bagaimana kecemburuan dari kaum musyrikin terhadap berhala mereka. Maka mengapa kita orang-orang beriman tidak memiliki juga kecemburuan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dihina, ketika agama kita dihina? Ini di sini dipertanyakan keimanan kita di sini. Ya, seperti itu. Ya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar, agar apa? Mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Itu diantara tafsirannya, ya, dari terjemahan. Tapi ada pendapat dari ulama juga bahwa beliau menghancurkan yang paling kecil, beliau menghancurkan yang kecil-kecil dan tidak menghancurkan yang paling besar, agar semakin nampak kelemahannya ini berhala yang paling besar. Ketika mungkin kaumnya bertanya-tanya, kenapa yang besar tidak melindungi yang kecil, padahal dia ini yang paling diagungkan, yang paling kuat. Ya, pasti berhak. Kalau dia memang sesuatu yang bisa melindungi, dia akan dengan kuatnya melindungi yang kecil-kecil ini. Ya, seperti itu. Ya, itu diantara alasannya kata para ulama kita. Ya. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjelaskan semua itu kepada kaumnya agar kemudian semakin nampak kebodohan dan kejahilan mereka ketika mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan berhala-berhala di sekitarnya, apalagi dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Maka di sini dikatakan mereka pun kemudian marah. Ya, kita lanjutkan, mereka kemudian marah. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Maka dikatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang anak muda yang sering menghina-hina dan mencaci maki berhala ini bernama Ibrahim. Mereka langsung menyebut nama Ibrahim dan teringat dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam karena mereka sudah tahu bahwasanya ada memang pemuda di kampung ini yang paling berani, ya, dan tidak sepemahaman dengan kita, dan itu sudah ditahu sebelum terjadinya peristiwa ini. Makanya mereka mengatakan, sami'na, kami mendengarkan ada seorang pemuda, ya, yang disebut dengan Ibrahim alaihissalam,
Dan menurut ulama tafsir, mereka menyebut Nabi Ibrahim ini karena Nabi Ibrahim sering terkenal yang paling tegas mencaci dan menolak penyembahan berhala di kalangan mereka. Maka mereka pun mengatakan, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kalau begitu, datangkan itu Ibrahim di depan kita, di depan manusia yang banyak, agar mereka menyaksikan perbuatan keji yang dia lakukan kepada berhala kita, dan kita akan memberikan pelajaran kepadanya. Ya, itu kata mereka. Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikumpulkannya orang banyak untuk semakin melemahkan hujah dan mematahkan penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman itu. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika Fir'aun mengatakan, kami akan membuat janji kepadamu wahai Musa, dan kami akan mengumpulkan semua tukang-tukang sihir yang ada di negeri Mesir ini, ya, untuk melawan dan menentangmu, ya, untuk melawan sihirmu, karena Fir'aun menyangka Nabi Musa ini seorang penyihir. Maka Nabi Musa merespon dengan baik, dengan mengatakan, baik, ya, qala mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Kalau begitu baik, saya ingin kau mengumpulkan semua manusia di hari raya mereka dan di waktu duha, agar semakin jelas pertandingan ini, atau semakin jelas pertarungan ini, perseteruan ini antara diriku dan dirimu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana pribadi-pribadi para nabi ini ketika ditantang dengan diperhadapkan dia dengan banyak orang, mereka semakin mantap keyakinannya, karena memang tujuannya bukan untuk mendakwahi beberapa orang saja, tapi tujuan mereka agar kemudian banyak orang bisa tersadar dengan dakwahnya. Ya, maka mereka suka jika kemudian, ya, berdebat, berdialog dengan orang-orang musyrik di zaman mereka ketika banyak orang yang menyaksikan. Dan begitu juga yang diinginkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah kabulkan itu. Nabi Ibrahim sama sekali tidak memikirkan bagaimana nanti kalau saya berhadapan dengan mereka lalu saya menjadi lemah karena banyak orang yang mendukung mereka daripada saya. Nabi Ibrahim tidak memikirkan itu. Justru Nabi Ibrahim bersyukur semakin banyak orang yang menyaksikan, semakin mantap dakwah saya untuk diperlihatkan. Ya, subhanallah. Ya, maka qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Kalau demikian, bawalah dia agar dia diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Maka didatangkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau didatangkan, dan mereka pun bertanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim tidak langsung mengatakan saya yang melakukannya. Ya, tapi apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba perhatikan perkataannya Nabi Ibrahim ini. Sesungguhnya yang melakukan ini semua adalah patung besar itu. Maka tanyakanlah kepadanya jika mereka dapat berbicara. Jadi maksud dari ayat ini, wallahu taala alam, ya, sebagian pendapat dari ulama mengatakan maksud dari ayat ini, Nabi Ibrahim tidak berbohong di sini. Meskipun nampaknya perkataan ini adalah bohong, tapi bukan sebenarnya bohong. Kenapa? Karena maksud daripada ayat ini, ketika Nabi Ibrahim mengatakan sebenarnya yang melakukan perbuatan ini adalah patung besar itu, maka tanyakanlah kepadanya jika dia bisa berbicara. Maksudnya jika dia bisa berbicara, dia yang melakukannya, tapi dia tidak bisa berbicara. Ya, dia tidak bisa berbicara. Begitu diantara maksud dari perkataan dari ulama kita. Jadi dia pakai, ya, kata-kata yang membuka pikiran dari kaumnya ini untuk menipu mereka. Jadi ketika mereka tidak bisa berbicara, ketika patung itu tidak bisa berbicara, maka jelaslah bahwasanya bukan dia yang melakukannya, kan seperti itu, ya. Ya, tanyakan kalau memang dia bisa berbicara. Bisa dipahami ini? Seperti itu. Ya, jadi Nabi Ibrahim mengatakan patung besar itulah yang melakukannya, maka tanyakan kepada mereka jika dia dapat berbicara. Maka sebagian dari kaumnya pada saat itu terbuka pikirannya. Iya juga, ya. Kalau memang patung ini bisa berbicara, dan kalau dia memiliki kekuatan, dia mampu melihat, dia pasti akan melindungi berhala-berhala yang kecil ini.
karena dia adalah pemimpinnya. Ya, tapi jangankan melindungi, jangankan mengayomi, jangankan ya membela berhala-berhala kecil yang merupakan anak-anak buahnya ini, sekedar berbicara saja dia tidak bisa. Maka sebagian mereka farajau ila anfusihim wa faqalu innakum antumu adh-dhalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka. Mereka kembali memikirkan akan hal ini. Sempat beberapa orang dari kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam tersadar, langsung tersadar. Kenapa ya kita menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan jangankan dia melindungi yang seharusnya melindungi berhala-berhala kecil yang dihancurkan ini, dia untuk dirinya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berbicara, melihat tidak bisa. Ya, itu diantara metode Nabi Ibrahim untuk mematahkan hujjah daripada kaumnya. Maka setelah itu, maka mereka kembali kepada kesadaran mereka, dan di situ Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kamulah yang menzolimi diri sendiri. Ya, kemudian mereka menundukkan kepala. Mereka sempat tersadar, tapi begitulah karena kegelapan dosa syirik sudah menghitamkan hati-hati mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka melawan itu kata hatinya. Mereka melawan kata hatinya. Ya, padahal sempat tadi tersadar, maka mereka melawan kata hati. Ini hanya tipu daya dari Ibrahim, dan mereka mengatakan, engkau ini Ibrahim pasti tahu bahwa saya berhala itu tidak dapat berbicara. Karena Ibrahim mengatakan, tanyakan kepada jika memang dia bisa berbicara. Maka mereka mengatakan, kamu pasti tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara. Lalu Ibrahim membalas, mengapa kamu menyembah Tuhan selain Allah? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kalian? Celakalah engkau, apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu memahami? Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dalam dakwahnya ini dengan cara yang sangat halus. Ya, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika mendakwahi orang-orang, apalagi ahlu syirik, ya, jangan langsung bantah, jangan langsung masuk pada intinya. Ya, tapi ya buka dulu akal pikirannya. Ya, buka dulu akal pikirannya. Misalnya ada orang yang potong sapi di kuburan, ya, atau menyerahkan sesajen di kuburan. Ya, kita buka pikirannya, kita tanya, apa tujuan tak kasih itu makanan di kuburan? Apakah ini orang mati keluar kemudian ambil ini makanan dan masukkan di dalam kuburnya? Ya, palingan orang yang hidup yang ambil ini makanan, atau hewan-hewan yang makan. Tidak ada manfaatnya. Kan seperti itu. Jadi kita buka dulu pikiran, jangan langsung mengatakan, salah itu. Yang kita lakukan itu perbuatan dosa besar, itu syirik. Tidak boleh, tapi buka dulu akal pikirannya, atau kenalkan dulu dia kepada Allah. Jadi begitu kita mendakwahkan orang yang terjatuh pada kesyirikan, jangan langsung bantah kesyirikannya, tapi kenalkan dulu dia siapa itu Allah. Allah itu pencipta, Allah yang memberi makan, memberi rezeki. Itu dulu. Jangan langsung membantah kesyirikannya. Ya, seperti itu ya mas sekalian ya. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah engkau mengerti? Mereka pun berkata, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kalau begitu bakarlah Ibrahim itu sehidup-hidup. Ya, bakarlah dia hidup-hidup, dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kamu benar hendak berbuat. Ini sama yang dikatakan oleh penyihir-penyihir Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil mengubah tongkatnya berubah menjadi ular, lalu ularnya Nabi Musa itu makan semua ular-ular dari penyihir-penyihir dari Fir'aun ini, maka mereka sempat tersadar, tapi sebagian mereka mengatakan, fa'ajmi'u kaidakum thumma soffa. Ya, kumpulkan kekuatan kalian dan satukan suara kalian. Ya, jadi mereka betul-betul dibutakan oleh kebenaran, tidak mau melihat apa yang dibawa oleh sang pembawa kebenaran ini, sehingga mereka bersepakat untuk mencelakai hamba-hamba Allah atau wali-wali Allah yang soleh seperti ini. Akhirnya mereka mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin.
Kalau begitu, bakar dia Ibrahim, bakar saja dia hidup-hidup sebagai pelajaran baginya, dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Dikumpulkan kayu bakar berhari-hari. Ya, bahkan dalam waktu yang lama. Dikumpulkan sampai-sampai disebutkan di sebagian buku tafsir bahwasanya ketika kayu bakar itu sangat banyak dikumpulkan dan api itu dinyalakan, api itu sangat berkobar naik sampai tinggi sekali api itu, sampai-sampai ketika ada burung yang lewat, karena saking panasnya api tersebut, burung itu jatuh terpanggang di atas api yang menyala itu. Dan mereka ini karena api tersebut sangat besar ketika dinyalakan, mereka tidak langsung mendekati api itu dan melemparkan Nabi Ibrahim, tapi mereka memakai manjanik. Manjanik itu sejenis ketapel ya kalau di zaman kita, tapi ketapel yang sangat besar, yang itulah alat yang dipakai untuk melempar Nabi Ibrahim ke atas api, ya, dari jarak yang sangat jauh, karena api itu betul-betul berkobar dengan kobaran yang sangat besar, bukan api yang biasa-biasa saja, karena kayu bakarnya saya dikumpulkan dalam berhari-hari seperti itu, ya. Maka pada saat itulah Ibrahim ketika ditangkap dan diikat, dilemparkanlah ia dengan menggunakan manjanik tadi itu. Dan ketika Nabi Ibrahim melesat ke atas udara, datang Jibril di situ. Datang Jibril mengatakan, "Alakum haja, engkau punya hajat wahai Ibrahim? Apakah engkau butuh bantuan?" Kalau kita itu mengatakan, saya sangat butuh bantuan ini. Ya, karena saya sudah tidak bisa tahan dengan apa yang mereka lakukan kepada saya. Saya akan terjun kepada api ini. Cepat tolong saya. Tidak seperti itu. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Jibril menawarkan bantuannya? Alakum hajah, apakah engkau memiliki hajat? Nabi Ibrahim mengatakan, amma minka fala. Adapun jika bantuan itu datang darimu, aku tidak membutuhkannya. Tapi jika itu datang dari Allah, fana'am, maka aku akan menerimanya. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik tempat bersandar dan bertawakal. Ya, subhanallah. Bagaimana kuatnya keyakinan ini menampakkan ekspresi dari Nabi Ibrahim alaihissalam di puncak kesulitan itu. Sampai-sampai datang bala bantuan kepadanya, dia tidak membutuhkannya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, subhanallah. Ya, maka pada saat itulah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kuatnya keyakinan dan ketergantungan hati Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan maha kuasanya mengatakan, "Qulna ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Dan perhatikan di sini, Allah mengatakan kepada api, "Kuni bardan." Jadilah dingin, tapi tidak cukup sampai di situ. Allah mengatakan wasalaman, ditambah kata-kata wasalaman, dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Karena kata ulama tafsir, andaikan Allah mengatakan ya narukuni bardan sampai di situ saja, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi Allah menambahkan kalimat bardan wasalaman ala Ibrahim, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Api yang merupakan yang menjadi tabiatnya adalah panas, asalnya adalah panas, dan tidak ada api di dunia ini yang kita dapati dingin pada hakikatnya, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala api itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Dan coba kita pikirkan ya, jemaah sekalian, Allah bisa saja menolong Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara pertama, Allah Subhanahu wa taala bisa saja menurunkan hujan supaya api itu padam. Alaysa kadzalik? Bukan begitu kan? Ya. Allah bisa saja menurunkan hujan dengan cepatnya untuk memadamkan api itu. Yang kedua, Allah bisa saja memadamkan api itu secara langsung. Allah bisa saja memadamkan api itu secara langsung. Mati seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah justru datang dengan pertolongannya yang dengan model seperti ini? Tidak menjadikan api itu padam, tidak juga menurunkan hujan agar api itu hilang, tidak. Tapi dengan cara menjadi dingin, api itu tetap berkobar, tetap ada, tapi menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini ya kita masuk kepada inti faedah di sini karena sudah masuk waktu, bahwasanya ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Renungkanlah, saya sudah tulis di sini, renungkanlah ayat di atas, betapa ayat tersebut menjadi penguatan bagi orang-orang yang tertimpa musibah dan penyemangat bagi orang-orang yang berputus asa. Mengapa demikian? Sebab ketika seseorang berpikir dan merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan api yang membakar itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim, maka tentu mudah bagi Allah membantu dan menolongnya pada urusan dan masalahnya. Ya, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jadi kita ini dalam menghadapi masalah, jangan kita berputus asa ketika jalan keluar itu sudah tidak ada di pikiran kita. Ya, sudah tidak ada di pikiran kita. Dan jangan kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menolong kita. Iya, dengan cara yang Dia kehendaki. Allah mampu untuk itu. Makanya kami sebutkan di sini, kalau saja Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan api itu yang panas menjadi dingin, dan ini di luar batas akal manusia, maka dengan mudah Allah mengatakan kepada masalah kita, jadilah engkau menjadi mudah. Ya, jadilah engkau menjadi mudah. Seperti itu. Jadi kalau api saja di sini ada pesan di sini. Bahwasanya ketika api yang sangat panas itu yang di luar akal bisa menjadi dingin, maka bagaimana lagi dengan masalah kita? Yang mungkin kita menganggap masalah itu masalah yang tidak ada penyelesaiannya, tapi mudah bagi Allah untuk mendatangkan jalan penyelesaian. Cuma di sini diuji kesabaran dan keyakinan kita kepada Allah. Barang siapa yang keyakinannya mantap kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mendatangkan jalan keluar, untuk mendatangkan solusi di setiap masalahnya, dan dia yakin betul-betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mendatangkan apa saja yang Dia kehendaki, maka Allah akan betul-betul memperlihatkan jalan keluar yang dia tidak sangka-sangka. Kita harus yakini itu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika di ujung lautan itu, di pinggir laut itu, kaumnya sudah putus asa dan mengatakan tidak ada lagi jalan. Apakah di sini tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, wahai Musa, untuk Dia tolong kita? Nabi Musa mengatakan, iya, di sini tempatnya. Ya, tapi kaumnya mengatakan, innalah mudrakun, kita ini akan didapati wahai Musa, tidak ada lagi jalan ini. Apa lagi mau kita harapkan? Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang akan memberikan aku petunjuk. Dan kisah ini akan kita jelaskan pada bulan Muharram nanti insyaallah, pada peristiwa Asyura bismillah. Jadi kita kembali bahwasanya karena sudah masuk waktu Isya, iya, masih ada yang kami sebutkan di sini tentang faedahnya, bahwa ketika kita memperhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhwas sekalian, kita seorang hamba akan meyakini dalam setiap ujian yang menimpa kita bahwa ada Allah yang membersamai. Ketika itu ada di dalam jiwa kita, hati kita akan lapang dan dingin, sebagaimana Nabi Ibrahim merasakan dinginnya api itu. Dan semakin kuat keyakinan seorang hamba kepada Allah yang Maha berkuasa dan berkehendak, maka Allah akan menolong dan menguatkannya dengan cara yang tidak dia sangka-sangka. Ketika kita memperhatikan kisah Nabi Ibrahim di atas yang ditolong oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka, bagaimana mungkin api yang panas membakar menjadi dingin dan menjadi keselamatan? Semua ini tentu di luar batas akal dan nalar manusia. Namun ketika kita memperhatikan Allah Subhanahu wa taala bisa saja memerintahkan, ya ini sudah kita sebutkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya, agar kemudian, sekali lagi inti pembahasannya, agar kemudian ya di setiap ujian dan masalah, ya dia selalu bergantung dan yakin kepada Allah. Allah mungkin menunda untuk memberikan jalan keluar karena Allah ingin melihat sampai di mana kedekatannya kepada Allah, sampai di mana keyakinannya dalam meminta solusi kepada Allah. Allah ingin melihat kesabarannya, keyakinannya ketika dia didatangi masalah, bahwasanya Allah ada dan akan mendatangkan jalan keluar yang ya tidak disangka-sangka itu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, ini mungkin yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin masih ada satu kali dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan setelah itu kita akan memasuki bulan Muharram, dan kita kembali pada mengambil pelajaran pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.